Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama yang akan kita bahas pada grup Ana Fahim ialah materi isim. Bagi yang suka bahasa Inggris pasti akan tahu apa itu isim. Nah, dalam bahasa Arab kata benda disebut dengan isim. Sedangkan dalam bahasa Inggris isim bisa disebut dengan noun. Definisi dari isim sendiri ialah isim adalah kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Jadi jika ada sesuatu yang berkaitan dengan waktu, itu bukanlah termasuk dengan isim. Nah, kata ini atau kata isim ini bisa menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, atau makna lainnya. Yang kedua, isim bisa berupa kata yang berakal atau tidak berakal. Bisa berupa kata yang berwujud atau tidak berwujud. Contoh, muslimun. Muslimun artinya orang Islam. Muslimun ini termasuk kata yang berakal. Muslim merupakan orang-orang Islam. Yang kedua, asadun, yang berarti singa. Kata singa merupakan salah satu makhluk hidup yang termasuk ke dalam jenis hewan, sehingga bisa dikatakan dia itu tidak berakal. Yang ketiga, kitabun, yang berarti buku. Nah, seperti yang kita ketahui, buku adalah benda. Setiap benda pasti berwujud. Yang keempat, darsun, yang berarti pelajaran. Pelajaran seperti yang kita ketahui, pelajaran, misalnya pelajaran bahasa Arab, pelajaran nahwu dan sorof. Apakah pelajaran itu termasuk berwujud? Tentu tidak, bukan? Sehingga kata darsun termasuk dalam isim karena dia tidak berwujud. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu isim itu tidak berkaitan dengan waktu. Maksudnya adalah perubahan waktu tidak mempengaruhi bentuk isim, maupun waktu sore, siang, malam itu tidak mempengaruhi bentuk isim. Misalnya seperti contoh di bawah ini. Amsi ikhtibarun, yang berarti kemarin ujian. Mau kemarin, mau kapanpun itu tidak mempengaruhi bentuk isim sendiri. Yang kedua, al-yauma ikhtibarun, yang berarti hari ini ujian. Yang ketiga, godan ikhtibarun, yang berarti besok ujian. Coba kita perhatikan, kata ikhtibarun tidak mempunyai perubahan kata atau perubahan bentuk sekalipun. Mengapa demikian? Karena isim itu tidak berkaitan dengan waktu. Kata ikhtibaron yang berarti ujian ini tidak mempengaruhi, sehingga tetap sama kata ikhtibaron. Amsi ikhtibarun, al-yauma ikhtibarun, godan ikhtibarun. Adapun hal yang harus kita perhatikan. Kata ikhtibar tetap dan tidak berubah meskipun ada kata yang menunjukkan keterangan waktu di depannya, yaitu kata amsi, al-yauma, dan godan. Kita masuk yang pembelajaran keempat, yaitu ciri-ciri isim. Adapun ciri-ciri isim ialah tanwin diawali oleh alif dan lam, didahului oleh huruf jar. Berarti ada 3 ya, ciri-ciri isim itu ada 3. Yang pertama, tanwin diawali alif dan lam, dan yang ketiga ialah didahului oleh huruf jar. Kita akan membahas satu persatu. Tanwin. Apa sih tanwin itu? Tanwin
Ini adalah ciri isim yang paling menonjol. Contohnya ialah muslimun, 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 yang berarti seorang laki-laki yang berislam. Coba kita perhatikan, tanda mana sih yang disebut dengan tanwin itu? Tanwin ialah yang ini, muslimun, mendobelkan. Yang kedua, singa, asadun. Asadun artinya singa. Yang ketiga, kitabun, yang berarti buku. Di tiap kata muslimun, asadun, kitabun terselip atau disisipkan kata tanwin. Berarti jika kita melihat kata isim yang mempunyai kata tanwin, yang mempunyai huruf tanwin, berarti itu termasuk dengan isim. Adapun ciri-ciri yang kedua ialah diawali oleh alif dan lam. Alif lam. Contoh, al-qalamu yang berarti pena, at-talibu yang berarti siswa, dan al-haqibatu yang berarti tas. Coba deh kita perhatikan. Al-qalamu, al-qalamu. Al-qalamu kan misalnya ada pertanyaan. Kenapa sih nggak al-qalamun? Kenapa nggak ada tanda tanwin? Karena kalau kita menyisipkan kata alif lam di depannya, maka kita akan menghapus tanwinnya. Sebenarnya ini dari kata kolamun, kolamun. Karena kita menyisipkan kata diawali dengan alif dan lam, sehingga tanwin pada huruf ma ini dihapuskan sehingga menjadi al-qalamu, at-talibu, dan al-haqibatu. Masuk ke ciri-ciri isim yang ketiga, yaitu didahului oleh huruf jar. Contoh, ilal masjidi, ilal masjidi artinya ke masjid itu. Yang kedua, fil baiti yang berarti di dalam rumah itu. Jika ada pertanyaan, huruf jar itu apa sih? Huruf jar merupakan huruf yang mempengaruhi kata-kata lainnya. Misalnya, coba kalian perhatikan, mana sih huruf jar yang termasuk dalam kalimat ini? Ilal masjidi. Ya, betul. Huruf jar adalah ilal dan fi. Ila dan fi. Perhatikan, kata ila dan fi keduanya merupakan di antara kata dalam bahasa Arab yang dinamakan dengan huruf jar, sehingga kata setelahnya yaitu al-baiti dan al-masjid merupakan isim. Jadi misalnya ada kata yang tidak diawali oleh huruf jar ini, berarti dia tidak termasuk ke dalam isim. Apabila kita menemukan kata masjid namun tidak didepani oleh ila, maka dia tidak termasuk ke dalam isim. Nah, sebaliknya jika dia ada kata ila sebelum dari kata benda tersebut, maka dia termasuk ke dalam isim. Seperti pada contoh yang saya lampirkan, yaitu ilal masjidi dan fil baiti. Nah, fil baiti, sekadar just info, kata ila ini akan mengkasrohkan kata akhirnya. Misalnya ilal masjidi. Masjidi ini, yang ini dikasrohkan karena di depannya ada kata ila, sehingga menjadi ilal masjidi. Jika kalian menemukan kata ila, misalnya ilal masjida, itu tidak akan mungkin karena ila ini akan mengkasrohkan kata huruf terakhirnya. Nah, sekian yang dapat saya pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.